Halo semuanya. Wah. Oke, baiklah. Kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok, mungkin vice versa atau kebolak-balik. Timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke? Jadi kali ini temanya berjudul kamu di hatinya saat ini. Cie. Jadi kita clarify bagaimana kamu di hatinya sekarang, kamu di perasaan dia sekarang itu gimana ya. Ya kita lihatlah gimana hatinya, gimana perasaannya ke kamu saat ini. Update-nya ya. Ya kita cek energinya. Oke. Mari kita lihat. Aku shuffle dulu. Oke, kamu di hatinya. Oke. Ini ada Two of Wands. Baiklah. Jadi kalau aku lihat ini tuh ada Leo ya, Sagittarius, Aries. Nah, kemudian di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Capricorn, Taurus, Virgo. Strong sih, Taurus ya. Ya. Baiklah. Jadi aku lihat strong di Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius. Nah, itu lumayan. Tapi ini bisa energi aja. Ya, tidak usah pusing soal zodiak. Selama energimu dan dia ada di sini ya, ini ada pesan buat kalian. So, jadi kamu di hatinya sekarang saat ini, dia kayak mau mempertimbangkan kamu, gitu. Jadi ada seseorang di sini ya, yang kayak mempertimbangkan apa kamu yang terbaik ya buat aku. Soalnya aku makin susah lupakan kamu. Jadi di sini ada orang yang dealing dengan kamu itu ngerasa ya sejujurnya aku sulit lepasin kamu dari pikiranku ya. Ya dia ngerasa gitu. Dia kayak pengen bilang aku selalu berpikir, selalu merasakan kehadiran kamu. Kalau nggak bersama juga atau nggak bicara, nggak ketemu, ya aku sering mikirin kamu. Jangan-jangan kamu yang terbaik. Cie. Ada yang rasa gitu ya. Entah siapa ini. Tapi bisa saja kamu di link lebih dari satu orang ya. Mungkin salah satu dari mereka ya gitu perasaannya ke kamu. Ya begitulah kamu di hatinya. Dia mempertimbangkan kayaknya kamu yang terbaik. Jadi dia memperhatikan kamu diam-diam, dia pantau kamu. Ya kalau kamu punya sosmed dia kepoin gitu. Kamu privacy hidup kamu ya nggak suka dia. Jadi kayak ya pengen kamu selalu update di sosial media. Makanya di sini ada energi seseorang yang dia bisa kayak kesel, marah kalau kamu nggak update di sosial media gitu. Jadi kalau kamu upload di sosial media atau kamu publikasikan, dia senangnya luar biasa. Tapi ya diam aja sih orangnya ya. Tapi dia memikirkan kamu. Dia tetap memantau kamu diam-diam gitu.
Terus aku ngerasa kamu di hatinya saat ini kayak apa ya di sini, energi tentang seseorang yang dia tuh sebenarnya punya konflik batin dengan kamu, tapi itu terjadi memang karena ada ikatan batin dengan kamu, ada kontak batin sama kamu gitu. Dia seperti merasa ada sesuatu yang aneh gitu ya tentang perasaanku sama kamu, dan aku nggak pernah ngerasain sama orang lain. Nah, dia pengen banget mengutarakan itu, tapi kan ini orangnya ini bisa bicara nggak dia ya? Soalnya dia bisu ya, dia diam 1000 bahasa gitu. Ya jadi kayak apa ya, ya aku rasa dia suka sama kamu ini ya, ada kok cinta, ada kok rasa sayang itu. Tapi pengertian cinta itu kan luas ya, ada yang tulus, ada yang modus, ada yang mau enaknya saja, apalagi kalau orangnya egois, mementingkan dirinya sendiri ya. Tapi tetap ada cinta di hatinya buat kamu. Cuma kembali lagi, namanya cinta itu relatif. Menurut kamu cinta itu seperti apa, ya menurut dia seperti apa. Tapi pada dasarnya ya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Ya itu dia rasakan sih gitu. Nah, bicara tentang konflik batin tadi, ikatan batin itu, dia merasa kamu kayak selalu ada gitu. Setiap dia ngapa-ngapain, mau dia lagi ngerjain sesuatu, mau dia lagi sama mamanya, papanya, mau dia lagi sama temennya, mau sama marimarnya, atau dia lagi sama si Cao Bella gitu, atau sama siapa, ya tetap aja kayak bayangan kamu selalu ada. Makanya dia kayak kok seperti ada batin yang kuat dengan kamu, kayak ya ikatan batin kalian kuat gitu. Sorry ya berisik. And then ya kemudian dia ngerasa ya ada konflik batin karena kan sebenarnya dia kayak masih ingin berjarak dengan kamu. Mungkin beberapa dari mereka ngerasa aku nggak mau diganggu dulu, tapi kok aku kangen ya, kok aku kehilangan. Ada yang ngerasa gitu. Tapi ada juga di sini yang kayak ya aku bingung, aku juggling, aku ngerasa ya ada orang lain di antara kita, harus ada yang difokuskan dulu selain kamu gitu. Ya itu sih. Tapi ini beberapa ada yang ngerasa aku belum bisa menjanjikan apa-apa, tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Makanya nih orang ada yang datang pergi kan, ada yang energinya on off. Itu biasanya orangnya kalau aku lihat energinya ya, atau ini secara psikologinya dia juga ya memang seseorang ini dia tuh mau kamu jangan menuntut banyak dulu, tapi dia juga nggak mau kamu lepas dari genggamannya. Jadi nih orang bisa aja ya kadang cemburu dalam diam kalau kamu nggak bersamanya, karena dia mau nih mikir, jangan-jangan kamu di sana sama siapa nih? Kamu sama Sergio ya? Kamu di sana sama siapa nih? Sama Veronica ya di sana. Nah kayak gitulah. Oke. Ini beberapa cinta rahasia ya. Jadi diam-diaman lah kita. Gak usah bilang siapa-siapa. Ada yang udah punya orang lain atau sama siapa, tapi kayak gak bahagia gitu. Ya mungkin dia bahagia cuma sama kamu, kamu bahagia cuma sama dia. Nah orang lain ini digimanain jadinya. Ya kalian lah yang tahu ya. Ih ribet. Oke. Oke ya, aku lanjut. Oops. Thank you. Aku shuffle lagi ya. Nah, ini ada card Phoenix ya. Ya. Jadi, aku merasa aroma
ada seseorang yang ini diam-diam sebenarnya dia sudah berubah. Setidaknya pola pikirnya sudah berubah. Jadi kayak ya meskipun dia pasif, tapi dia ternyata introspeksi diri gitu. Kayak ya sih, apa juga yang harus aku tuntut dengan kamu? Contoh ya, aku kadang nggak mau kehilangan kamu, tapi ya aku tahu diri gitu, aku sadar diri. Ya aku juga nggak berjuang kan, jadi aku nuntut apa gitu. Jadi kayak istilahnya ya gue nggak punya hak lah buat nuntut lu supaya kayak gini kayak gitu, sedangkan gue nggak ngelakuin apa-apa. Jadi ada seseorang di sini yang merasa ya sedih sih sebenarnya kalau aku sampai benar-benar kehilangan kamu, atau ya sedih kalau memang aku sampai ke depannya nggak tahu harus bagaimana, dan akhirnya kalau kamu lepas dari aku terus kamu bahagia tanpa aku tuh ya aku sedih. Cuma ya aku mau nyalahin siapa juga, kan aku yang bikin kesalahan, kan aku yang nggak berjuang. Nah ada yang rasa gitu ya, gitulah, kadang mellow ya, sedih. Kanebo mana kanebo ya, tisu tisu. Oke, minum dulu kak. Jadi em, ini apa ya, koneksimu dan seseorang ini drama banget, tapi ya gitu, meskipun banyak sedihnya, tapi kalau direnungkan juga ada rasa-rasa kayak pengen senyum-senyum kan meratapi koneksi ini gitu. So ya banyak-banyaklah bersyukur. Cinta itu kan anugerah ya. Kalau kita merasakan cinta ya berarti kita diizinkan merasakan anugerah. Cuma cara kita menyikapinya itu yang harus bijaksana ya. Ada cinta yang datang memang bisa dimiliki, tapi ada cinta yang memang ya harus disikapi lah dengan bijak. Bisa dimiliki kah atau enggak, atau sekedar anugerah yang menjadi ujian hidup saja, atau menempa kita dengan pengalaman yang berharga gitu. Ya itulah, aku ngomong apa sih tadi ya. Oke, ambil yang bermanfaat aja ya. Kemudian aku ngerasa di sini kamu di hatinya ya. Kalau dia punya waktu 24 jam dalam sehari, kayaknya ya hampir 24 jam itu dia sering banget mikirin kamu ya. Kamu berputar-putar aja di pikiran dia. Terus kadang dia ngerasa baper, ngerasa bawa perasaan sama kamu. Apalagi ya, kalian tahu nggak sih kayak apa ya, perasaan aku tuh di sini nih, tapi aku pengen kamu ada di sebelahku. Atau aku lagi jalan kemana nih, aku pengen kamu menemani aku. Aku lagi makan, aku pengen kamu nemenin aku makan. Aku lagi tidur, ya aku pengen kamu ada di situ juga. Nah, tapi kamu nggak ada. Ya sedih lah akunya. Tuh, dia rasa gitu sih kak. Ya ini orang yang diam-diam ngerasa kamu spesial di hatinya, tapi dia tidak mau mengakuinya. Kemudian di sini, aku ngerasa ya masih banyak kecemasan, ketakutan dia ya. Beberapa ini merasa kadang aku sayang banget sama kamu, tapi kadang aku kesel. Nah, ada yang rasa gitu. Atau dia merasa kadang aku cinta banget sama kamu, tapi kadang aku benci gitu. Ya entah karena apa ya, mungkin ada konflik batin kah, atau dia benci dengan situasi yang begini-begini aja. Nah ini bisa vice versa, tapi kalau ini mirror ya kamu juga gitu, benci banget, kok gini-gini aja gue sama dia gitu. Rasanya ya gitulah, pengen ya gimana lah jadinya ya. Kemudian aku ngerasa jadi apa ya, kadang ada seseorang di sini yang merasa
aku pengen banget memiliki kamu, tapi kadang aku ngerasa nggak usah lah memiliki kamu. Soalnya aku ngelihat di sini energi apa ya? Ya kan cinta dan benci itu bisa aja kayak dia mungkin nganggap kamu terkadang spesial gitu, tapi terkadang kayak musuh gitu, kayak Tom and Jerry jadinya. Karena ada seseorang yang merasa udahlah nggak usah lagi gitu bicara, atau juga nanti drama, ribut atau ribet lah atau rumit lah, ada yang rasa gitu. Jadi seperti Tom and Jerry. Ada juga di sini seseorang yang dia merasa udahlah aku nggak usah lagi lihat kamu di sosmed, itu hanya bikin aku tertekan batin. Atau aku nggak dapet apa-apa dari hasil stalkingku. Ya beberapa kalian kalau pasif atau tidak terlalu update di sosmed, dia ngerasa kayak ngapain lagi gue nyari lo di sosmed gitu kalau ya lo nggak terlalu update, jadi udah nggak guna gitu kan. Udahlah nggak usah, gue udah kesel, gue udah benci gitu. Tapi balik lagi perasaan yang ke kamu, apalagi kalau seseorang ini lagi ada masalah atau dia nggak bahagia sama marimarnya. Marimarnya ini siapa ya? Bisa orang lain, cewek lain, cowok lain, atau mamanya, papanya, temennya, atau apa gitu. Ya kalau dia ngerasa lagi konflik sama yang lain, atau dia pusing mikirin uang, kerjaan, studi, bisnis, atau dia lagi sakit, nah disitu tuh dia ngerasa kayak aku butuh kamu, hanya kamu mungkin yang bikin aku semangat ya supaya aku cepet sembuh. Tapi nyatanya kamu nggak ada gitu. Beberapa dari mereka ini sering ngecek-ngecek HP-nya. Jadi kadang dia ngerasa apa ini semua mimpi ya. Perasaan kita tuh pernah deket, tapi ya gitu. Kayak mimpi aja. Karena sekarang kayak udah nggak kenal. Ya dia mau tuh ngecek-ngecek HP-nya. Ini beneran gak sih di WhatsApp gue udah gak ada lagi chat sama lo? Atau ini beneran gak sih di sosmed gue gak ada lagi tentang lo? Nah beberapa ada yang gitu. Atau ada yang kayak beneran gak ya aku gak usah kepoin kamu lagi? Beneran gak ya aku gak usah stalking kamu lagi? Tapi aku gak tahan. Akhirnya ya gitu. Ada di sini yang cari kamu lagi, stalking kamu lagi. Ya gitulah. Bisa vice versa, dia atau kamu nih ya, atau sama-sama kalian seperti itu. Oke, lanjut nggak? Lanjutlah. Masa tidak? Oke, kamu di hatinya saat ini. Nine of Pentacles. Ada apa nih? Cie, ada Virgo ya, Taurus, Capricorn. Ini Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Leo, Aries. Strong adalah Scorpio sama Aquarius. Ada Libra, strong ya. Oke, Taurus lagi. Kita lihat. Di sini ada Capricorn, Aries, Scorpio lagi ya. Ada Leo itu strong. Kemudian ada Pisces, ada Leo lagi ya. Ya, begitu. Di sini Taurus lagi ya, Aries, Cancer. Oke. Udah makan belum? Jadi ya apapun zodiaknya nggak usah dipusingin ya, itu bisa energi saja. Aku selalu mengingatkan soal itu. Jadi kamu di hatinya saat ini juga tentang dia merasa kamu kayaknya bahagia ya kalau kita nggak bicara. Ya seperti itu.
ada energi mirror ya, kayak sebelumnya kamu yang merasa gitu kan, kak, tante, om. Misal gini ya, entah kalian udah ngerasain, ya kamu sebenarnya yang di awal merasa ini si Nobita ini ya, si Suzuka ini, si Suka sama Nobita ini kayaknya bahagia, nggak komunikasi sama aku, gitu. Eh, dia kayaknya happy deh, kayaknya dia bahagia lah. Apalagi aku kepoin sosmednya, atau ya kayaknya dia itu seneng deh kita nggak komunikasi. Nah, mungkin awalnya kamu merasa seperti itu, tapi honestly, to be honest ya, sejujurnya, sekarang dia yang merasakan kayak gitu. Karena mungkin kamu tidak cari dia lagi, atau kamu sudah bodoh amat. Beberapa kalian ya tidak peduli, atau acuh nggak acuh lah, gitu kan. Mungkin kamu ngerasa ya that's enough, sudah cukup, sekian dan terima kasih. Jadi kamu ngerasa ya semua yang aku lakuin itu udah maksimal, aku udah melakukan semampu aku udah berkorban, udah banyak perhatian, udah sabar, aku sudah sikapi dia dengan dewasa atau apa gitu yang kamu lakukan. Jadi kamu ya udah pasif mungkin, mengikuti energinya, atau ini refleksi mirror ya. Nah, ketika kamu udah pasif, kamu benar-benar kayak seperti itulah, nggak terlalu respect ke dia, ya dia merasa aja kayak ya mungkin memang kamu bahagia setelah kamu nggak berjuang lagi dengan aku. Nah, itu sih di hatinya. Ini beberapa dari mereka tahu, kayaknya kamu sekarang lebih bahagia, atau kamu lebih berkembang sekarang. Ada yang kayak apa ya, dia tuh ngerasa aku pengen sebenarnya ketemu kamu, atau kita bicaralah gitu, tapi aku takut mengganggu kamu. Ya ini ada yang rasa sayangnya semakin dalam ke kamu ya, jadi dia kayak pengen bilang ya aku sebenarnya semakin sayang sama kamu, jadi aku ya mikir lagi lah untuk nyakitin kamu gitu. Makanya nih ya ada yang merasa segan atau sungkan sama kamu, nggak enakan, takut ganggu hidup kamu, apalagi kamu udah bahagia sekarang, entah sama siapa atau di mana kamu ya. Aku rasa dia tahu gitu, dia cari tahu kamu kayaknya bahagia, atau ini orang yang cukup punya intuisi tajam ya. Kalian mungkin kan ada yang koneksi spiritual, jadi sama-sama intuitif, sama-sama punya intuisi yang tajam, punya kata hati atau feeling yang kuat gitu. Jadi dia merasa aja kalau ini si Esperanza Esperanza sama Fernando ini gak nyari gue, berarti dia udah bahagia gitu. Mungkin dia udah capek ya. Ya dia pengen bilang gitu ke kamu. Mungkin kamu capek gitu. Kamu merasa udah nggak kuat ya dengan aku. Ya udahlah gitu. Aku nggak mau ganggu kamu. Ada yang merasa gitu, tapi ada juga yang merasa ini seperti shocking moment. Ya gue nggak terima. Gue nggak terima kalau lu nggak nyariin gue lagi. Ya ada yang seperti itu. Ya dia takutlah kehilangan. Jadi ini mungkin beberapa situasi karma. Jadi ya sebelumnya kamu takut kehilangan, sekarang kamu udah melepas, malah dia yang takut kehilangan saat ini. Tuh. Ya, tapi ini ada beberapa dari mereka memang beneran mau mulai awal baru lagi dengan kamu. Gitu. Ini makanya siklusnya berapa episode ya. Banyak banget ini dramanya. Yang tadinya udahlah bodo amat, tapi dia mau mulai lagi mendekati kamu. Nanti dia bisa aja bodo amat lagi, terus ya deketin kamu lagi. Ya ini kayak siklus karma sih. Kita lihat lagi ya. Mungkin ada lagi petunjuk. Mari kita lihat. Oke. Oke, thank you. Beberapa dari mereka
Takut kehilangan, juga takut kehilangan kebaikanmu, ya. Dia merasa, kalau aku kehilangan kamu, aku seperti kehilangan semuanya. Mungkin ada yang merasa, nanti aku kehilangan perhatian, nanti siapa yang perhatiin aku? Siapa yang tulus sama aku kalau kamu benar-benar udah lepas gitu? Siapa nanti yang support? Siapa yang bantu? Siapa yang ngasih duit? Kalau kamu lepas dari aku. Ada yang rasa gitu ya, beberapa ini matre ya, beberapa. Tapi ya pada intinya ada yang memang ngerasa aku nggak mau kehilangan kebaikanmu gitu. Oke? Ngerti ya Shizuka? Naruto. Jadi gini kak, ini lanjutannya tentang apa ya? Ada seseorang yang memang dia sudah melihat bagaimana kamu sangat elegan ya. Kamu tuh sekarang sebenarnya keren karena kamu mencintai dirimu gitu. Ya dia kayak ngerasa kamu sangat mahal sekarang ya. Mungkin beberapa ini kan ada yang ngerasa ya sebelumnya kamu tuh gampangan, kamu tuh gampang lah, enteng lah gitu, bisa lah gitu, aku manfaatin lah, atau aku sakitin, aku kerasin, atau ya gitu, dia ya nyakitin kamu. Tapi sekarang dia merasa kamu terlihat mahal ya, kayak orang yang sepertinya aku harus berjuang kalau aku mau mendapatkanmu. Tapi sayangnya aku bukan orang yang seperti itu. Beberapa dari mereka jadi ya mungkin dia berucap di dalam hatinya, semoga Tuhan membawa kamu kembali lagi ke dia. Dia berharap Tuhan membawa kamu, terus kamu kejar dia lagi. Ih sebal ya. Ya dia pengennya kamu lagi yang berjuang. Tuh, tapi beberapa ini ada yang dia mikir, kira-kira aku harus gimana ya? Aku minta tolong siapa ya? Tuh, tapi ini ada ya sedikit sih. Ada sedikit yang cari tahu kamu ke orang pintar gitu. Mungkin dia punya saudara, teman, relasi, atau siapa gitu ya. Ada mungkin yang dia kenal punya indera keenam, punya kelebihan gitu ya. Dia nanyain, aku tuh masih pengen sama si Yolanda ini, aku masih pengen sama si Rangga, gimana ya kira-kira? Nah kayak gitu. Ini udah ya mungkin dia obsesi sama kamu. Kemudian ada juga yang sekedar nanya gitu, kira-kira kamu masih mau nggak ngejar? Kalau kamu masih ngejar ya aku diam aja, nunggu kamu yang ngejar gitu. Tapi ini memang dia tuh apa ya, dia menggunakan intuisi gitu. Karena aku ngerasa dari tadi ini seseorang yang sebenarnya dia punya energi cerminan kayak kamu. Jadi ketika kamu semakin spiritual, dia akan seperti itu juga. Dia tuh akan menjadi orang yang bisa seperti kamu. Mungkin kamu dapat petunjuk dari semesta, dia juga seperti itu. Mungkin kamu bisa lihat tarot juga, tapi dia juga diberikan gitu, kayak ya ada petunjuk dari semesta yang masuk ke hatinya atau masuk ke intuisinya gitu istilahnya. Ya meskipun dia nggak sespiritual kamu, tapi ya dia punya intuisi kan gitu. Jadi ya mungkin dia dapat nih jawaban dari mimpi, atau dia ngerasa aja sepertinya kamu masih mencintaiku, sepertinya kamu masih sayang sama aku, ya berarti aku ngelakuin sesuatu lah gitu. Tapi ada juga yang memang aku perhatikan kamu dulu dari jauh, aku perhatikan kamu diam-diam, aku cari tahu dulu tentang kamu gitu. Ada yang kayak mungkin dia cari tahu kamu kan bisa di sosmed,
Tapi kalau kamu susah diakses atau dia merasa nggak banyak info yang dia dapat dari sosmedmu, ya dia cari tahu lah siapa akun-akun orang terdekat kamu. Contoh, dia tahu keluargamu siapa, atau dia mungkin cari tahu akun saudara kamu, teman kamu, keluargamu, atau akun Marimarmu atau akun Sergio-nya kamu. Nah, kayak gitu. Ya mungkin ada orang di sisimu ya. Nah, dia kepoin gitu, dia cari tahu di akun itu kamu sebenarnya gimana, apakah kamu memang masih pengen ke aku atau enggak gitu. Ya kalau dia rasa kamu masih bisa dimiliki, ya dia mau sih berjuang suatu hari nanti, kayak gitu. Jadi nih orang, ya aku rasa beberapa masih pakai topeng ya, gitu. Padahal di sini ya aku ngelihat bisa aja memang mirror ya. Kita nggak usah lagi menunjukkan cinta itu ada. Nah, kayak misalnya nih, kamu kan capek ya dicuekin sama dia bodoh amat gitu. Ya akhirnya kamu ngerasa ya udah cuek aja, ya udah pakai topeng aja gitu, nggak usah lagi menunjukkan kebucinan kayak sebelumnya. Ya sebenarnya kalau dilihat-lihat jadi kayak banyak sandiwara ya. Mungkin dia di sana merasa kamu tuh kayaknya udah nggak peduli sama aku, tapi kan kamu masih sayang sama dia. Kamu masih kepoin energinya di tarot, kamu masih cek energinya di tarot. Itu kan sebenarnya sebagai bentuk rasa sayang kamu yang masih ada buat dia. Cie. Ya dia kan nggak tahu itu ya, sama kayak kamu. Mungkin kamu ngerasa ya dia udah nggak butuh aku gitu, dia nggak peduli lagi sama aku. Mungkin kamu merasa seperti itu, tapi kan aslinya kamu lihat sendiri nih energinya di tarot. Atau kamu misalnya lihat di general atau personal reading gitu, kamu kan tahu sendiri, oh ternyata ya semua ini hanya sandiwara dia pakai topeng aja selama ini. Di luar dia terlihat keras, terlihat tidak peduli sama kamu, tapi hatinya ternyata Hello Kitty ya. Ya hatinya baper, ternyata dia bawa perasaan ke kamu. Bahkan ya jadi tahu kan sedalam itu loh perasaan dia sama kamu. Tapi ya udahlah. Kan kadang begitulah hidup ya, banyak banget sandiwara, banyak banget dramanya gitu. Jadi kalau kita merasakan perjalanan spiritual, pada akhirnya kita harus mempunyai kesadaran untuk penerimaan. Kalau memang kita mencintai, ya berarti ya itulah yang kita cintai. Jadi jangan membohongi perasaan sendiri. Kalau mau hidup tenang ya. Tapi ya setiap situasi keadaan kalian kan beda-beda. Ya sikapi aja dengan bijak. Sekarang kan bukan masalah bisa memiliki atau enggak, tapi lebih kayak prosesnya itu loh, mau nggak dijalani dengan bijaksana. Ih, berat ya bahasanya. Oke. Nah, di sini dia kayak pengen bilang ke kamu, sebenarnya aku pengen banget ketemu sama kamu, aku pengen banget pergi berdua sama kamu, dan kita bicara berdua di suatu tempat gitu. Seandainya bisa ya aku pengen bawa kamu kabur. Gitu. Di sini ada seseorang yang ngerasa gitu. Ya mungkin sulit kan, entah ada tantangan, halangan, atau rintangan atau apa, tapi ya pada isi hatinya seperti itu kak. Kamu di hatinya itu ya kadang bikin dia gemoy gitu, gemes gitu. Kamu kan juga gemes kan ke dia, gemoy gitu. Ya walau nggak suka gelai gitu kan.
Tapi ya itu, aku ngerasa dia kayak pengen bilang, andai aja aku bisa bawa kamu kabur, atau kamu bawa aku kabur kemana gitu. Ya biar kita bicara berdua, ya. Tanpa aku harus merasa takut, tanpa aku harus merasa khawatir, ada si ini, si itu, atau ada soal ini, soal itu. Pengen membebaskan diri, nah begitu tepatnya ya. Aku pengen ya kayak melepaskan beban. Banyak yang ingin aku ungkapkan ke kamu. Ada seseorang yang seperti itu ya. Mungkin dia mau bicara jujur, gitu. Terus dia pengen bilang sebenarnya, kamu mau apa sesungguhnya dengan aku? Kalau kamu ingin bicara, ingin komunikasi, ya aku juga seperti itu. Tapi memang aku bingung memberikan celah untukmu ya. Ya beberapa tentang ego gitu. Ya aku belum bisa mengalahkan ego atau trust issue atau gengsiku, belum bisa aku kalahkan. Tapi di sini juga ya dia mau bilang, kamu pengen nggak memiliki aku? Soalnya aku pengen memiliki kamu. Nah ada yang seperti itu. Dia juga pengen bilang, semua terasa dingin ya saat aku nggak bicara dengan kamu. Semua terasa dingin saat aku merasa kehilangan kamu, gitu. Dan di sini tentang, ya mungkin kita harus meninggalkan situasi yang nggak sehat ini, ya. Aku rasa ini tentang adanya dua hal ya, kayak, ya. Dia merasa kita tuh harus melangkah ke depan ya, atau kamu juga seperti itu. Tapi ini ada seseorang yang kayak bagaimana bisa aku melangkah ke depan kalau aku merasa perasaanku masih tertinggal di kamu? Atau bagaimana bisa aku melangkah ke depan kalau urusanku belum selesai sama kamu? Istilahnya gitu. Tuh, jadi ya pilihlah ya yang terbaik. Kalau memang mau melangkah ke depan, ya selesaikan dengan baik. Ya itu challenge-nya ya, tantangannya. Oke, itu dulu lah. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Kita bacain huruf ya. Aku ambil lagi ya. Oke. Ada huruf P, Q, Z, E, H, Y, Y. Ada R, ada I, A, ini ada D, ada W, ada K, ada G, S, V, M, U, T. Oke. Terus aku kasih angka ya. Angka ini mungkin kaitannya dengan dia atau dengan kamu. Oke. Kita lihat. Aku keluarin dulu.
taruh di sini. Ya, ada 31, 1, 13, 19, 26. Oke. 27, 12, 22, 22. Berarti ada yang mirror ya. Ada 3, 21, 5, 15, 25. Oke, aku ambil lagi. Satu lagi ini. Yang kebanyakan. Ya, udah. 17, 14, 24, 16, 23, 7, 9. Ini berapa ya? Ini tuh 6. Oke. Sampai sini dulu. Oke. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.